Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Perkataan terakhir ini adalah rangkuman dari seluruh penderitaan yang Yesus alami. Seluruh penganiayaan dan perbuatan keji para serdadu dan orang-orang yang menghendaki kematiannya telah selesai. Dan dia juga telah menggenapi kehendak Bapanya. Yesus telah menggenapi seluruh nubuatan dalam perjanjian lama. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya telah dibatalkan. Pekerjaan penebusan telah dituntaskannya. Sudah selesai adalah sebuah seruan kemenangan, bukan keputusasaan. Yesus telah menyelesaikan tugas di dunia ini. Rencana Allah sudah digenapi. Penyelamatan manusia telah dilakukan. Kasih Allah telah dinyatakan. Yesus telah menggantikan kita. Ia telah menunjukkan kebobrokan manusia dan kasih Allah. Ia menyerahkan dirinya kepada Allah sebagai korban penebus umat manusia. Setelah mengatakan kalimat terakhir ini, maka usai sudah karya penyelamatannya di atas kayu salib. Dengan kalimat ini, tokoh teragung yang pernah berjalan di muka bumi ini, Allah dalam rupa manusia, menghembuskan nafas terakhirnya. Lilin keenam melambangkan Yesus yang benar-benar telah menyatakan kasih Allah yang tiada tara kepada manusia yang berdosa. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biarlah di awal kebaktian pada sore hari ini kita awali dengan mempersiapkan dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, sehingga setiap pujian yang kita nyanyikan semuanya adalah bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari setiap kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Amin. Kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6 pada hari ini, kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Karena keagungan kasih-Nya, Yesus rela mati bagi kita. Kita yang berdosa, supaya kita yang berdosa dilayakkan untuk menghadap kepadanya, menghadap hadirat-Nya. Jemaat yang terkasih, dengan penuh penghormatan, dengan penuh kekaguman, mari kita datang kepadanya. Kepada Allah yang layak dipuji, kepada Allah yang memanggil kita beribadah pada sore hari ini. Kau sungguh indah, tiada taranya.
pembimbing pada sore hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Mari jemaat sekalian kita akan membacanya bersama-sama. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari jemaat kita akan satu masuk dalam doa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Khususnya ketika kami merenungkan akan karya penyelamatanmu di dalam Kristus Yesus. Yang sudah memberikan hidupnya, sehingga kami boleh terlepas dari hukuman kekal. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan. Kami yang berdosa dan tidak layak Tuhan. Namun Engkau tetap mencari kami, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Sekalipun kami sudah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, namun seringkali kami jatuh dalam ketidaktaatan. Kami lebih mengutamakan keinginan kami dibanding kehendak Tuhan. Kami lebih mengutamakan ego kami. Kami melukai sesama kami dengan perkataan kami. Kami melukai hati Tuhan dengan sikap perbuatan melalui pikiran kami juga. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu atas dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon pengampunan-Mu supaya kami layak datang ke hadirat-Mu. Sehingga kami layak memuji dan menyembah Engkau pada sore hari ini. Dan kami boleh layak untuk menerima berkat dari firman-Mu. Kami mohon lawatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga ketika kami pulang, kami boleh membawa sukacita dan berkat yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, mari jemaat sekalian kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Roma 5 ayat 8 berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, inilah karya terbesar dari Allah bagi dunia, yaitu ketika Kristus mati bagi kita yang berdosa. Karena dosa membuat kita tidak layak dikasihi. Tetapi Tuhan tetap mencari kita untuk menunjukkan kasih dan pengampunannya. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih-Nya. Kristus telah mati agar kita hidup. Mari kita memuji Tuhan untuk kasih yang terindah, untuk karya terbesar-Nya bagi kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita temukan di dalam Dia, Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku, karya terbesar
mulia hanya aku temukan di dalam. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasihku kepadamu Tuhan. Tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku. Kematian-Mu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Biarlah pengorbanannya tidak akan pernah sia-sia. Kita mau hidup buat Dia, karena Dia sudah mati buat kita. Saya beri kesempatan peserta baptis setelah ini menyanyikan refnya saja satu kali. Karya terbesar dalam hidup. Karya terbesar. Mari jemaat bersama-sama kita nyanyikan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, biarlah kita selalu mengingat bahwa Tuhan yang sudah mati memberikan karya terbesarnya buat kita untuk menyelamatkan setiap kita. Mari jemaat, kita akan bersama-sama masuk dalam syafaat kita. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman. Dan nanti kami juga akan menyaksikan pembaptisan kudus bagi saudara-saudara kami yang sudah membulatkan tekad mereka untuk menerima Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka.
Dan saat ini Tuhan, kami juga mau membawa syafaat kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk SKKK Jogja Tuhan. Kami mengucap syukur untuk VBS, KBTK, dan SMP yang sudah terlaksana dengan baik dan lancar di minggu yang lalu. Dan kami berdoa untuk VBS SD yang akan melaksanakan acara mereka di hari Senin hingga Rabu besok. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong supaya semua persiapan yang sudah dilakukan, setiap acara dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah melalui kegiatan ini Tuhan, semua rangkaian acara VBS dari minggu lalu hingga minggu depan, setiap anak-anak boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Mereka boleh melihat betapa Tuhan Yesus mengasihi mereka dan merindukan mereka untuk datang kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan setiap anak juga boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk semua guru dan karyawan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan yang terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kesehatian untuk melayani Tuhan. Begitu juga untuk segenap anak-anak SKKK, Tuhan juga akan menjaga mereka. Tuhan memberikan mereka kesehatan juga supaya mereka bisa menjalani hari-hari belajar mereka dengan baik. Secara khusus Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kami, para siswa kelas 6 dan kelas 9, baik yang bersekolah di SKKK maupun di luar SKKK, yang dalam minggu-minggu depan ini mereka akan mengikuti tryout atau ujian TPM. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka konsentrasi dan kesungguhan dalam belajar mereka Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong mereka ketika mereka menjalankan ujian mereka. Mereka diberikan ketelitian dan kejujuran, sehingga mereka bisa mengerjakan soal-soal ujian yang dengan baik. Tuhan kiranya yang menolong dan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk rangkaian kegiatan Paskah di gereja kami selama seminggu ke depan Tuhan. Untuk kebaktian doa Getsemani pada hari Rabu, pada hari Kamis, juga kebaktian Jumat Agung dan kebaktian Paskah pada hari Minggu depan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami semua penata layan dalam segala persiapannya Tuhan. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang akan memimpin dalam segala persiapan mereka. Tuhan memberkati setiap acara yang sudah dipersiapkan, setiap latihan-latihan baik para penata layan maupun para pengisi acara. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, juga kesehatan bagi mereka. Berdoa untuk hamba Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menolong dalam setiap persiapan mereka. Tuhan yang akan memakai mereka menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Tuhan juga mohon memberikan cuaca yang baik Tuhan. Memberikan juga kerinduan bagi setiap jemaat untuk dapat menghadiri dan mendukung rangkaian kegiatan ini Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi kesempatan yang indah untuk setiap kami, setiap jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengenang dan mengingat kembali akan kasih dan pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Tuhan yang sudah memimpin katekisasi bagi para calon peserta baptis. Sampai akhirnya mereka siap untuk dibaptiskan. Mereka siap untuk menerima baptisan kudus pada sore hari ini. Kiranya Tuhan yang akan terus memimpin saudara-saudara kami ini boleh terus setia mengikut Tuhan. Boleh terus setia melayani Tuhan. Terus bertumbuh semakin kuat dalam iman dan kerohanian mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mengingat Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah dan memulihkan. Secara khusus kami berdoa dan dukung untuk keluarga Ibu Pocu yang sedang berduka. Kiranya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan keluarga yang berduka. Sehingga mereka bisa melewati masa-masa duka cita mereka dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga mau mengingat untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin dan para wakil rakyat yang terpilih Tuhan. Yang sudah diumumkan oleh KPU beberapa waktu yang lalu. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Mereka diberikan hikmat untuk memimpin bangsa ini. Dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh integritas. Mereka boleh memimpin bangsa kami Tuhan. Boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Berkontribusi dengan sepenuh hati mereka Tuhan. Untuk kesejahteraan rakyat banyak. Kami juga mau mengingat ya Tuhan untuk beberapa bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan. Adanya bencana banjir, tanah longsor dan juga gempa di beberapa tempat. Kiranya Tuhan yang akan menolong ya Tuhan. Para pengungsi yang membutuhkan pertolongan, Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan berikan aparat pemerintah yang terkait untuk dengan sigap menolong mereka. Membantu mencukupkan segala kebutuhan mereka. Supaya mereka dapat segera ditangani Tuhan. Dan mereka bisa kembali pulang ke rumah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ya Tuhan. Untuk setiap permohonan kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kepada jemaat kami persilahkan untuk menaikkan doa pergumulan secara pribadi.
Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Inilah syafaat kami. Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik buat kami. Dan kami mau berserah hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syafaat kami. Amin. Ya, jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Yuda Tangkudung dengan tema ketika hal baik terjadi pada orang jahat. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian yang mengingatkan betapa kita sepatutnya berterima kasih untuk semua pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kita semua tahu ya bahwa penyaliban itu adalah sangat kejam dan begitu mengerikan. Yesus rela menanggung pedihnya penderitaan yang sepatutnya ditimpakan kepada kita. Setiap luka yang dideritanya di kepala, di sekujur tubuhnya, luka paku di tangan dan kakinya, mengingatkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Sekujur tubuhmu menyembuhkan sakit di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakit. Dan tombak yang menusuk lambungmu mentahirkan hati. Menusuk lambungmu mentahirkan hati. Begitu besar kasih-Mu padaku Tuhan. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Sekali lagi kita katakan mahkota duri di kepala. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Kita katakan begitu besar kasih-Mu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu, jemaat dipersilakan, jemaat saja. Kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk Jemaat yang terkasih, Yesus rela menjalani penderitaan panjang sebelum kematiannya. Bukan karena Dia tidak berdaya, bukan karena Dia menyerah, tetapi karena Dia memilih untuk setia melakukan kehendak Bapanya demi kasih-Nya kepada kita. Tidak ada kata
terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami terus dibawa untuk kembali melihat karya yang besar, yang di dalamnya ada pengorbanan yang Engkau berikan. Kami yang tak pantas untuk menerimanya, tapi Kau izinkan kami untuk menikmati dan mengalami kasih karunia daripada Allah. Ya Tuhan, di sore hari ini, biarlah Engkau yang kembali mengetuk hati kami. Biarlah pertolongan Allah Roh Kudus boleh menopang kami, sehingga ketika kami masuk di dalam penguraian firman-Mu, baik hamba-Mu maupun jemaat Tuhan, kami mengalami perubahan pertobatan. Sertai kami Tuhan, kuasai hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa. Amin. Sekali lagi shalom. Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya saudara, sekali lagi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan jikalau pada kesempatan hari ini saya boleh diberikan Tuhan untuk melayani Dia dari kebaktian umum yang pertama sampai kepada kebaktian umum yang terakhir, yang ketiga. Saudara, saya sudah datang di tempat ini semenjak beberapa hari, diberikan kesempatan untuk melayani kebaktian doa pemuda, dan bersyukur pada hari ini diberikan pelayanan mimbar untuk membagikan firman Tuhan. Saya datang ke tempat ini bersama dengan istri dan juga kedua orang anak saya. Mereka berada di ruang baby ya. Nah itu istri saya ya, dan itu juga anak-anak saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Saudara, mari saya mengajak untuk kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, dan saya akan membacakannya di dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur Dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, merenungkan tentang salib Kristus itu seharusnya membangkitkan perasaan dalam hati kita. Salah satu perasaan yang perlu untuk kita bangkitkan, kita alami ketika kita berbicara tentang salib Kristus adalah perasaan berduka atas dosa yang telah kita lakukan. Yang membawa Kristus di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah kengerian dan penghakiman Allah menuntut harga yang begitu besar yang telah ditebus dan dikerjakan oleh Kristus. Sehingga ketika berbicara tentang salib, biarlah itu menunjukkan rasa syukur bagi setiap kita. Syukur atas apa yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Dengan rasa syukur biarlah ketika kita merenungkan tentang salib Kristus akan memberikan satu kekaguman. Kekaguman akan karya Allah yang besar. Kekaguman akan kasih Allah yang besar bagi manusia yang tak layak untuk menerimanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saya mengajak kita kembali memperhatikan bagian bacaan kita pada sore hari ini di dalam Injil Lukas pasal 23. Saya akan mulai dengan ayat 33. Saudara, dikatakan di sana ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menjalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi saudara, perikop ini adalah peristiwa tentang penyaliban Tuhan Yesus. Dan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, di sana ada dua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita membaca di dalam ayat 33, saudara, kita akan menemukan Yesus berada di posisi tengah dari posisi penyaliban itu. Saudara, posisi tengah di dalam penyaliban itu memiliki makna atau arti dalam konteksnya. Di mana artinya seorang yang disalib, yang ditaruh di tengah, itu artinya dia adalah penjahat yang kelas kakap. Dia lebih jahat daripada yang lain. Sehingga saudara ketika melihat peristiwa penyaliban, tampaknya Yesus dalam posisi yang tidak berdaya. Tetapi sebenarnya saudara, meskipun peristiwa penyaliban, Yesus pun berada di tengah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, itu pun sebenarnya ada di dalam kuasa dan rencana Tuhan. Peristiwa Yesus disalibkan bersama dengan penjahat itu bukan hanya peristiwa di mana Kristus tidak berkuasa lagi. Tetapi saudara, peristiwa itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya pasal 53. Di mana Yesus itu akan diperhitungkan sebagai penjahat-penjahat yang ada. Sehingga saudara, posisi Yesus disalib, peristiwa penyaliban yang tampaknya Kristus kehilangan kuasa di sana, tapi ternyata justru peristiwa itu ingin menunjukkan dialah yang berkuasa. Saudara, dalam peristiwa penyaliban ini, Yesus beserta dengan kedua orang penjahat di kiri kanan. Ada respon yang menarik ketika Yesus bersama dengan penjahat di kiri dan kanan. Saudara, kalau kita melihat ketika Yesus bersama dengan penjahat di kiri dan kanan, saudara, maka dalam Matius pasal 27 ayat 44, di sana kita akan menemukan bahwa kedua penjahat itu adalah orang yang juga mencela Yesus. Mereka adalah bagian yang bersama-sama dengan orang-orang yang ada di bawah salib Kristus, yaitu imam-imam, ahli-ahli Taurat,
para tentara-tentara Romawi yang menghujat dan mengolok-olok Yesus, mempertanyakan kepada Yesus. Ayat 35, di sana umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Orang-orang berbondong-bondong untuk mencela dan menjatuhkan Yesus dengan perkataan. Bukan hanya orang-orang, tetapi penjahat yang benar-benar penjahat, yang berada di samping kiri dan kanan Yesus. Saudara, mereka adalah penjahat yang layak menerima penghukuman. Apa yang mereka lakukan sehingga pantas mereka itu menerima penyaliban. Mereka bukan penjahat yang biasa. Mereka dikatakan adalah pencuri yang bahkan mereka rela membunuh, melakukan tindakan pembunuhan demi untuk kepuasan diri mereka. Sehingga mereka layak menerima penghukuman itu. Sebagai seorang yang layak menerima penghukuman, mereka mengolok-olok dan mengejek Yesus. Kedua orang ini menghina Yesus. Saudara, perikop ini menggambarkan bagaimana terjadi percakapan antara orang yang di sebelah kiri dan kanan bersama dengan Yesus. Dikatakan di dalam Lukas pasal 23 ayat 39. Di sana salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara, seorang penjahat itu dikatakan menghujat. Ketika memahami di dalam perkataan menghujat, saudara, sebenarnya artinya adalah dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk dia keluarkan. Dia mengeluarkan kata-kata yang tidak selayaknya dia keluarkan. Kalau dalam sosial media, di dalam video, televisi, biasanya itu kalau ada kata-kata yang tidak pantas akan disensor dengan tut gitu ya. Ketika ada yang ngomong tut, disensor. Kata yang tak pantas untuk diucapkan. Kenapa tidak pantas, saudara? Karena dalam bagian ini tampaknya dia sedang memberikan permohonan, menaikkan permohonan kepada Tuhan. Tapi sebenarnya perkataan ini, saudara, ada perkataan yang meragukan pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Sehingga perkataan ini dianggap sebagai perkataan yang menghujat, yang menghina, yang meragukan karya Allah di atas kayu salib. Sehingga orang yang jahat ini memilih satu pilihan yang salah dan keliru. Dia orang jahat yang terus melakukan kejahatan. Saudara, menarik sekali ketika orang jahat itu berbicara kepada Yesus. Saudara, kalau kita melihat dalam perikop teks yang kita baca, Yesus tidak memberikan respon perkataan dia. Saudara, gambaran ini sama dengan peristiwa ketika Herodes bertemu dengan Yesus. Saudara, mari kita lihat Alkitab kita. Lukas pasal 23 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Saudara, Yesus tidak menjawab perkataan dari orang jahat itu. Sama ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Saudara bayangkan, hati yang girang itu bukan muka yang cemberut, tapi menunjukkan ekspresi kesenangan. Wow, Yesus datang. Wow, senang sekali Tuhan datang. Ia begitu girang sebab sudah lama ia Herodes ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang Yesus dan berharap ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus akan melakukan suatu tanda mujizat. Sehingga ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tapi apa jawab Yesus? Yesus tidak menjawab apapun. Saudara, ironis sekali. Dia berjumpa dengan Yesus, minta Yesus melakukan mujizat. Sebenarnya pada saat itu dia sedang kehilangan mujizat terbesar
yaitu dia bisa berjumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Itu semua karena dia ingin berjumpa dengan Yesus hanya untuk keuntungan dirinya. Itu semua dia berjumpa dengan Yesus hanya karena dia ingin mendapatkan berkat-berkat Yesus saja. Nah, adik-adik, rekan-rekan yang hari ini baptis dan sidi. Coba kita pikirkan, kita ikut Yesus hari ini mau memberi diri untuk apa? Apakah karena ikut Yesus karena kita memikirkan kita akan mendapatkan keuntungan? Jikalau demikian, kita akan kehilangan mujizat yang terbesar, yaitu perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Penjahat ini kehilangan momen ketika dia berada di samping Yesus. Tetapi berbeda responnya dengan salah seorang penjahat yang satunya, saudara. Saudara, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-40. Dikatakan di sana, namun yang lain menegur dia. Ya, salah satu penjahat yang satunya menegur dia. Berkata demikian, tidakkah engkau takut kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama? Saudara, saya membaca bagian ini agak sedikit tergelitik dan lucu, saudara. Aneh, saudara. Kenapa? Karena dalam peristiwa sebelumnya, dalam beberapa menit sebelumnya, penjahat ini juga ikut mengejek Yesus. Penjahat ini juga ikut menghina Yesus. Penjahat ini juga ikut mengolok-olok Yesus. Kok tiba-tiba bisa dia berubah dalam waktu sekian menit? Apa yang terjadi dengan penjahat ini, saudara? Apa yang terjadi dengan orang jahat ini? Saudara, saya coba untuk mengira-ngira karena Alkitab tidak menjelaskan secara detail. Tapi di dalam asumsi yang saya coba bangun untuk lihat, saudara, saya punya beberapa pandangan. Kenapa dia tiba-tiba bisa berubah? Dari yang awalnya menghina, mengolok, tiba-tiba dia sepertinya menyadari dirinya adalah orang berdosa. Saudara, yang pertama, mungkin penjahat ini pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Sebagai seorang penjahat, mungkin dia juga kepo, saudara ya. Ketika Yesus melakukan banyak mujizat, dia datang dan dia mencoba melihat apa yang Yesus lakukan. Dan dia menyaksikan bagaimana Yesus melakukan mujizat. Kemudian dia mungkin pernah mendengar pengajaran Yesus. Sebagai seorang penjahat, mungkin dia juga penasaran apa sih yang Yesus ajarkan. Dan saudara, mungkin dia juga berada di salah satu peristiwa ketika Yesus sedang diadili di hadapan Pilatus. Mungkin di sana dia mendengar, Pilatus pun berkata, orang ini orang benar, gak punya kesalahan. Tetapi yang pasti dicatat di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 23 ayat 34, saudara. Dia ketika disalib, Yesus diolok-olok. Bahkan saudara, pada waktu itu, olok-olokan itu betul-betul menyakitkan. Di dalam kondisi Yesus yang sudah tidak berdaya, di dalam kondisi Yesus yang fisiknya telah menurun, dia mendengar Yesus berkata demikian, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini mungkin awal ketika dia mulai sadar, orang ini bukan orang berdosa. Orang ini bukan orang jahat. Akulah yang jahat. Akulah yang pantas dihukum. Sehingga dia mulai mengakui dosanya. Saudara, kesadaran dia membawa hal yang baik. Dia sebagai orang jahat mendapatkan hal yang baik dari Tuhan. Hal yang baik ketika dia mendengar, ketika dia melihat, maka dia merespon. Sekali lagi, ketika dia mendengar firman, ketika dia melihat pekerjaan Tuhan, dia merespon.
Respon pertama, dia sadar dia orang berdosa. Sehingga dia butuh pengampunan daripada Tuhan. Dan di dalam hatinya dia mengakui bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa. Dia percaya dan beriman kepada Yesus. Saudara, sampai di sini, saudara, saya semakin gak mengerti akan karya anugerah Allah bagi orang yang jahat menerima hal yang baik. Kenapa saya makin gak mengerti, saudara? Saudara, saya gak mengerti ketika saya melihat orang ini bisa percaya kepada Yesus. Kalau saudara seandainya Yesus pada waktu itu gak disalib, mungkin saya setuju orang itu bisa percaya, ya kan? Dalam kondisi yang prima, ya, kondisi yang gagah, Yesus sedang melakukan mujizat. Wajar kalau orang itu akan percaya, menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Tapi dalam peristiwa ini berbeda, saudara. Ini adalah peristiwa salib. Bahkan banyak orang yang mengatakan ini adalah titik yang terendah dalam kehidupan Yesus. Tubuhnya tidak sedang baik-baik saja. Bahkan untuk bernapas pun Yesus harus menarik napasnya dengan rasa sakit. Orang yang sedang tidak berdaya, saudara. Tubuhnya sedang tercurah, darah yang mengalir. Tubuhnya sedang tercabik-cabik. Dia sedang menggunakan mahkota, tapi bukan mahkota emas, tapi mahkota duri. Harusnya kondisi demikian, Yesus tak layak untuk diandalkan. Yesus tak layak untuk dipercayai. Tetapi menarik anugerah Allah. Orang ini bisa percaya kepada Yesus. Hal baik terjadi pada orang jahat itu ketika mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Saudara, di sini kita dapat melihat Injil di kayu salib. Itu adalah peristiwa yang indah. Peristiwa yang indah. Injil di kayu salib adalah peristiwa yang sangat indah, saudara. Kenapa indah? Mari kita lihat, saudara, ya. Ini keindahannya. Lukas pasal 23 ayat 42. Saudara sambil melihat Alkitab bisa melihat. Saudara, di situ orang jahat itu minta sama Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, Yesus, ingatlah aku. Tetapi saudara, ketika dia minta Tuhan hanya ingat dia saja, Yesus memberikan respon dalam Lukas 23 ayat 43, yaitu, aku bukan hanya akan mengingat engkau, tapi aku akan mempersiapkan tempat di mana engkau berada. Ketika orang itu hanya minta diingat, Tuhan mempersiapkan tempat untuk dia. Ketika dia meminta Tuhan, Yesus, nanti kalau kamu jadi raja, ingat aku ya. Tetapi kasih karunia Allah, respon Tuhan, hal yang baik itu diberikan. Ketika dia meminta, malah Yesus memberikan. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, karya Allah di atas kayu salib sungguh indah. Bukan di saat orang itu sedang baik melakukan perbuatan baik. Bukan di saat orang itu sedang melakukan satu kegiatan rohani, dia mendapatkan anugerah kasih karunia Allah. Tetapi di dalam kondisi yang terburuk dalam hidupnya, dia mendapatkan kasih dan anugerah daripada Allah. Sehingga saudara, mari kita perhatikan. Ketika Yesus di dalam kondisi terlemahnya, mampu memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada orang yang tidak berdaya itu. Apalagi saat ini. Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga. Maka dia jauh bisa memberikan kasih karunia kepada engkau dan saya sebagai orang yang berdosa.
Untuk siapa pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Untuk siapa, saudara? Untukmu dan untukku. Yang gak layak terima, tapi Tuhan berikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, harusnya kami tidak pantas menerimanya. Kasih-Mu tampaknya tak adil dengan perbuatan kami. Kami adalah orang-orang jahat yang telah jatuh ke dalam dosa. Keinginan kami adalah kepuasan diri kami. Keinginan kami adalah untuk diri kami yang dipuaskan. Bahkan mungkin ketika kami melayani Tuhan, Engkau dapati kami pun untuk kepuasan, kepopuleran kami. Kami orang jahat. Tetapi kami orang jahat yang dipanggil untuk menerima kasih anugerah Tuhan. Ini tidak adil. Tetapi kasih karunia-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, lihat hati jemaat-Mu ketika mereka bergumul takut menghadap Tuhan karena dosa mereka. Biarlah mereka boleh melihat kasih setia Tuhan. Itu tidak pernah terlambat datang memulihkan dan mengampuni. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau menyerahkan hidup kami saat ini untuk Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Sampai pada waktunya tiba, kami menutup mata dan berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan pertolongan Allah Roh Kudus memampukan setiap kita. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan di dalam kasih dan anugerahnya yang besar. Pada malam hari ini di dalam ibadah KU yang ketiga, kita akan menyaksikan, mendoakan putra-putri kita yang akan menerima baptis maupun CD. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam anugerahnya yang tadi saya katakan, sebagaimana juga firman Tuhan yang hari ini kita boleh dengar bersama. Tentu tatkala kita boleh ada di sini, khususnya bagi anak-anak kita, putra-putri kita yang akan menerima baptis, ini adalah satu anugerah yang besar yang Tuhan anugerahkan. Bukan karena kita baik, layak, kita ini orang berdosa yang harusnya tidak pantas dikasihi, tetapi kita punya Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan saya. Inilah yang membuat kita hari ini boleh ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini ada 23 peserta baptis dan CD. Salah satu peserta yang istimewa karena dari 23 ada seorang emak yang selalu hadir bersama dengan cucunya yang dengan setia mengikuti kelas katekisasi cucu-cucu begitu ya. Kenapa saya bilang istimewa? Biasanya AI, Susu yang usianya sudah lanjut itu ikut kelas katekisasi secara intensif. Tetapi beliau dengan setia mendampingi cucunya
Nah, semoga AI bisa mengikuti dengan baik selama kelas katekisasi karena bahasanya terlalu gaul. Ya, terima kasih. Dan juga Bapak Ibu, kelas ini boleh berlangsung di mana saya juga tidak sendirian memimpin kelas ini, dibantu oleh Bapak Penginjil Andre dan juga Bapak Penginjil Geral. Terima kasih sehingga kelas ini boleh menyelesaikan setiap materi yang ada. Dan pada malam hari ini sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan, ya, anak-anak kita ini akan mempersembahkan pujian sebelum mereka menerima baptis dan sidi. Sebab nanti kalau sudah dibaptis kena air, ya bedaknya pada luntur. Jadi lebih baik nyanyi dulu ya, ketika mereka boleh tampil dengan baik. Dan terima kasih untuk saudara Olvan yang selama ini berkenan menjadi ketua kelas katekisasi ini ya. Olvan ini tubuhnya kecil tapi memberanikan diri jadi ketuanya begitu ya. Terima kasih Olvan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak kita yang akan menerima baptis dan sidi. Disilahkan.
Bapak, Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah putra-putri kita, anak-anak kita yang hendak menerima baptis dan CD telah mempersembahkan sebuah pujian yang indah karena salib-Mu. Dan angkatan ini saya ingin mengatakan bahwa inilah angkatan yang multi talent, Bapak Ibu. Karena anak-anak kita ini ada yang memainkan musik, ya tadi mengiringi KU maupun persembahan pujian, ada yang memiliki suara yang bagus, ya, dan juga banyak hal yang indah yang telah mereka miliki yang Tuhan titipkan. Dan di antara anak-anak yang menyanyi ini tadi, kelihatannya mereka masih remaja. Tapi di antara Bapak Ibu tahu, di antara remaja ini ada yang sedang menempuh S2 untuk notaris. Bapak Ibu bisa tahu kira-kira yang mana? Ini tebakan berhadiah, ya. Nanti pulang bisa tahu siapa di antara mereka yang berdiri yang sedang menyelesaikan S2 di bidang notaris. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan kita akan melaksanakan untuk sakramen baptisan dan CD pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Sekarang kita akan membaptiskan dan meneguhkan saudara-saudara kita yang baru percaya. Kiranya Allah Bapa surgawi akan melimpahkan kasih-Nya supaya melalui Roh Kudus dengan kuasa pembaharuannya memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus dengan limpah-limpah. Kepada semua calon baptis dan CD, saya mohon untuk berdiri di tempat. Dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kepada saudara-saudara peserta baptis yang dikasih oleh Tuhan, saudara datang dengan sukarela ingin menerima baptis dan CD. Karena itu kita merasa bersyukur kepada Tuhan dan juga bersyukur untuk para orang tua yang telah mendukung saudara untuk boleh mengikuti acara baptis maupun CD. Dan kita memohon kiranya Allah Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara sekalian sehingga saudara teguh dan tidak goyah. Untuk itu nyatakanlah tekad dan janjimu di hadapan jemaat keinginan menerima baptis dan CD. Dengan ini saya akan menyampaikan 4 pertanyaan kepada saudara sekalian. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita? Kepada Yesus Kristus, Anak-Nya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita. Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan ini di hadapan dengan meninggalkan hidup lama, hidup mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang ketiga, apakah saudara dengan sungguh-sungguh berjanji menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian?
Yang terakhir, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran yang sesuai Alkitab dan tata gereja Kristen Kalam Kudus? Apakah jawab saudara? Baik, kiranya Tuhan meneguhkan dan menolong serta memampukan apa yang saudara janjikan. Mari kita bersama berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, pada malam hari ini ada 23 peserta sidi dan baptis. Dan hari ini telah menyatakan ikrar dan janji mereka di hadapan jemaat dan di hadapan-Mu. Tuhan berkatilah apa yang mereka janjikan. Tuhan mampukan untuk mereka menghidupinya dan melakukannya. Tuhan teguhkan imannya. Tuhan tolong apa yang menjadi keputusan di dalam kehidupannya ini. Sebuah keputusan yang besar dan terpenting dalam hidup mereka. Kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau sudah menolong mereka boleh mengikuti kelas katekisasi sampai dengan selesai. Dan hari ini mereka akan menyatakan diri di hadapan Tuhan dan jemaat untuk menjadi murid-murid Kristus. Terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kepada peserta katekisasi dan calon baptis sidi silakan duduk dan majelis akan memanggil satu demi satu yang diawali oleh peserta sidi. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mereka yang mengikuti sidi adalah mereka yang sudah dibaptis anak dan gereja tidak melakukan baptis ulang. Karena itu mereka akan diteguhkan melalui ibadah pada malam hari ini. Silakan kepada majelis untuk memanggil nama-nama peserta sidi. Saudari Elizabeth Teresia Felicitas Dharma. Saudari Elizabeth Teresia Felicitas Dharma, saya meneguhkan engkau di dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kematian serta kebangkitan Yesus Kristus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Faith Pauline Miracle Siregar. Saudara Faith Pauline Miracle Siregar, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya meneguhkan engkau ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah berkat, jadilah saksinya dimanapun engkau berada. Melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Marvelino Wijayanto. Saudara Marvelino Wijayanto, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya meneguhkan engkau di dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk baptis, Saudara Albert Aaron Krister.
Saudara Albert Aaron Krister, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskanmu di dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Eileen Miracle Pangestu. Saudari Eileen Miracle Pangestu, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskanmu di dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Dari sekarang sampai selama-lamanya dan melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudari Selina Chen. Saudari Selina Chen, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskan kau di dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Clarissa Eileen Quick. Saudari Clarissa Eileen Quick, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskanmu di dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Evrelia Suryawijaya. Saudari Evrelia Suryawijaya, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskanmu di dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Eileen Hillary Ong. Saudari Eileen Hillary Ong, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskan kau ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Gabriela Thalia.
Saudari Gabriela Talia. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskan engkau ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Gisandra Dranita Vintani. Saudari Gisandra Dranita Vintani. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskanmu di dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Heidi Helena Huang. Saudari Heidi Helena Huang. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskan engkau ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah berkat, jadilah saksinya dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Jason William Sanyoto. Saudara Jason William Sanyoto. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskanmu ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya jadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun kau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Jennifer Ivana Lin. Saudari Jennifer Ivana Lin. Demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskanmu di dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun kau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Jocelyn Natalina Handoyo. Saudari Jocelyn Natalina Handoyo. Demi nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya membaptiskanmu ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun kau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pietra Adi Surya. Saudara Joseph Pietra Adi Surya. Demi nama Allah Bapa,
Allah Putra dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskanmu ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Joshua Alexander Kurniadi. Saudara Joshua Alexander Kurniadi, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskanmu ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Kevin Suriel Sugianto. Saudara Kevin Suriel Sugianto, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskanmu ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Nadia Florence Sucahyo Lim. Saudari Nadia Florence Sucahyo Lim, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskan engkau ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Nathanael Olvan Valentino. Saudara Nathanael Olvan Valentino, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskanmu ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Roswanti Susanto. Ibu Roswanti Susanto, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskanmu ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara Samuel Kurniawan Kushartono Susanto. Saudara Samuel Kurniawan Kushartono Susanto, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskan engkau ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya,
Jadilah berkat dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudari Stefani Wina Natania. Saudari Stefani Wina Natania, demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya membaptiskan engkau ke dalam persekutuan kematian Tuhan Yesus dan di dalam persekutuan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya engkau menjadi ciptaan yang baru. Jadilah saksinya, jadilah berkat dimanapun engkau berada, sehingga melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ibadah khususnya untuk baptis dan sidi telah usai, dan kita akan melanjutkan kebaktian. Dan nanti kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, selesai ibadah, anak-anak kita ini akan berdiri di lobi bagian depan, dan silakan nanti bisa memberikan ucapan selamat. Dan setelah itu mereka akan kembali, mereka akan foto bersama, dan silakan nanti juga ada kesempatan untuk foto bersama dengan keluarga. Terima kasih atas dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Ya, segenap majelis dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus mengucapkan selamat lahir baru dan menjadi anggota keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta kepada adik-adik, kepada saudara-saudari yang telah menerima peneguhan percaya dan pembaptisan pada malam hari ini. Ya, demikian pembaptisan, sakramen pembaptisan dan sidi sudah dapat dilaksanakan dengan baik, puji Tuhan. Dan malam ini saatnya kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara, dengan cara tunai yang nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak di lobi gereja, atau scan kris yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian, atau juga bisa transfer ke rekening gereja. Mari kita naikkan pujian, penuhilah pialamu hari ini. Dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya. kita bersama-sama bangkit berdiri. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmatmu. Janjinya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini hatimu,
kita masuk dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan, firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dan kami juga boleh menyaksikan saudara-saudara terkasih kami boleh menerima peneguhan dan pembaptisan kudus mereka pada hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur juga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberi persembahan. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kita akan naikkan pujian doksologi dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga daya esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah di dalam kasih dan anugerah-Nya yang begitu besar dan limpah kepada kita sekalian, orang-orang yang berdosa yang telah dikasihi-Nya. Dan dengan kasih dan anugerah-Nya ini, kiranya memampukan saudara boleh hidup dan menjalani hidup untuk hari-hari ke depan ini. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Amin. Jemaat silakan duduk, doa teduh, dan setelah itu nanti untuk yang peserta baptis dan sidi boleh berdiri di lobi setelah warta disampaikan. Terima kasih. Ya, mohon kesabaran dari Bapak Ibu jemaat sekalian untuk kita bersama-sama memperhatikan beberapa warta. Yang pertama, segenap majelis dan jemaat GKK Jogja mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali menghadiri ibadah di gereja kami. Apakah ada? Jikalau ada boleh berdiri di tempat supaya kami boleh mengenal dan menyambut. Ya, ada yang sebelah sini? Bolehkah berdiri supaya kami boleh? Silakan. Ya, kita berikan sambutan. Selamat datang. Jikalau belum ada tempat ibadah yang tetap bisa kembali datang di minggu yang akan datang. Terima kasih, silakan duduk. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih segenap majelis dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Jogja mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Yuda Tangkudung yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian doa, persekutuan pemuda dan juga kebaktian umum 1, 2, dan 3 pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan mohon jadi perhatian bagi kita semua rangkaian Paskah 2024. Yang pertama, kebaktian doa Getsemani pada hari Kamis 28 Maret 2024 pukul 18.30, pukul setengah 7 malam dengan tema berjaga-jagalah dan berdoalah dengan pembicara Evangelis Yumin Kwan. Kemudian yang kedua, kebaktian Jumat Agung dan Perjamuan Kudus pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 akan dilaksanakan 2 kali jam 7 pagi dan 9.30 pagi.
Jadi mohon menjadi perhatian, dilaksanakan 2 kali jam 7 dan 9.30 dengan tema Sudah Selesai, pembicara Pendeta Daniel Kalistia Budi. Dengan demikian perjamuan kudus di awal April digabung ke dalam acara kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat besok. Dan saudara-saudari yang sudah baptis hari ini, besok akan perdana mengikuti perjamuan kudus ya. Selamat mengikuti, mempersiapkan hati dan mengikuti perjamuan kudus. Kemudian yang selanjutnya kebaktian Paskah pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 akan dilaksanakan 3 kali. Yang pertama kebaktian umum yang pertama pada pukul 6 pagi. Jadi mohon perhatian bagi jemaat yang biasa datang KU1 dimajukan 1 jam, yang semula jam 7 menjadi jam 6 pagi. Kemudian yang KU kedua dan ketiga tetap pukul 9.30 dan pukul 6 sore. Dengan tema Apakah Engkau Mengasihi Aku? Pembicara Pendeta Titus Lim. Kemudian juga pada hari yang sama tanggal 31 Maret 2024 akan dilaksanakan Paskah Sekolah Minggu. Ya, Komisi Anak akan mengadakan ibadah dan perayaan Paskah Sekolah Minggu untuk kelas batita sampai tunas remaja. Tanggal 31 Maret pukul 9 sampai 12.30 bertempat di SMP Kristen Kalam Kudus Jalan Jambon 4 RT 1 RW 1 Kricak Tegalrejo. Silakan Bapak Ibu Jemaat bisa mengundang, mendorong putra-putri, ponakan atau cucu tercinta untuk hadir dalam acara ini. Kemudian yang terakhir untuk persembahan minggu depan tanggal 31 Maret, minggu kelima jemaat diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan persembahan diakonia. Ya, persembahan diakonia bisa mulai dipersiapkan dari rumah, boleh dimasukkan ke dalam amplop, diberikan keterangan persembahan diakonia atau nanti bisa dimasukkan dengan scan kris ya. Dengan menambahkan angka 20 pada 2 digit terakhir. Dan persembahan dari 2 digit terakhir angka nominal persembahan yang akan diberikan ya. Kemudian jadwal ibadah, persekutuan dan kegiatan dalam sepanjang minggu ini kita bisa lihat di slide atau nanti bisa dilihat pada warta gereja digital. Kepada yang sudah peserta baptis, yang sudah dibaptis boleh silahkan menuju ke depan untuk menerima ucapan selamat dari jemaat. Ya, sekian warta gereja. Sekian warta gereja hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.